Oke, saya akan setting. Kemudian di sini saya akan meluncurkan tema metode super sederhana untuk menjadi sukses di Metaverse. Nah, jadi ini sangat gampang dilakukan, terutama untuk pemula yang mungkin selama ini ada beban untuk mencari orang, ada beban untuk ketemu orang, dan banyak sekali faktor-faktor blok yang mungkin sebenarnya itu adalah salah satu penyebab kegagalan bisnis pada umumnya. Tapi di sisi lain, ya, kita bisa hindari itu dengan metode yang kita sampaikan. Teman-teman sadari bisnis ini adalah bisnis pemasaran, pastinya sangat mudah dilakukan. Nah, di sini tujuan akademinya menargetkan untuk memunculkan insting naluri bisnis untuk pemula. Oke, saya yakin di sini banyak sekali orang-orang yang profesional network, profesional bisnis, pastinya instingnya lebih tajam dalam pengembangan bisnis. Nah, tapi di sisi lain, mungkin materi malam ini bermanfaat untuk saling mengingatkan bahwa ada yang cara-cara yang lebih mudah dan ada juga cara-cara yang kita kembangkan secara maksimal dalam hal ekstrim. Nah, di sini mengetahui juga untuk kemudahan dalam menjalankan bisnis Metaverse. Jadi teman-teman selama ini yang mungkin pasif, kenapa mereka pasif? Sebenarnya ada penyebabnya, karena mereka merasa kesulitan. Ya, nah, dengan adanya materi malam ini, orang-orang pasif, ya, harapannya bisa sadar, pasif sama aktif di Metaverse itu pada prinsipnya sama aja. Ya, orang aktif juga begitu, pasif juga begitu, karena tidak ada kesusahan di dalam menjalankan bisnis ini. Nah, di sini Metaverse adalah bisnis pemasaran. Ini adalah kuncinya bahwa teman-teman harus memahami ini. Yang dipasarkan adalah matriks sistem terdesentralisasi, yaitu level-level program. Sudah disiapkan 12 level oleh Lado Oktanikov dan teman-teman bisa memasarkan 12 level sesuai kemampuan masing-masing. Oke. Nah, fokus pengembangan itu adalah pertama memasarkan. Nah, memasarkan masuk dalam kategori promosi. Oke. Tujuan dari memasarkan dan mempromosikan bisnis ini adalah tujuannya agar orang-orang menerima informasi tentang proyek ini. Agar orang-orang tahu bahwa kita sedang menjalankan bisnis Metaverse. Kemudian juga teman-teman harus lebih aktif menginformasikan tentang Metaverse. Menginformasikan dalam hal apa? Ada banyak sekali yang teman-teman harus berikan informasi kepada orang-orang di Indonesia. Pertama, kelebihannya, teknologinya, sistemnya, potensinya, kemudian pembuktiannya. Semua yang berhubungan dengan Metaverse diinformasikan. Kategori menginformasikan bukan hanya menginformasikan tentang matriknya aja, tapi menginformasikan sebuah peluang bisnisnya, teknologinya, kelebihannya, daya tahannya, kenyamanannya, dan lain-lain. Kemudian juga teman-teman harus mengkampanyekan bisnis ini. Nah, di dalam pengembangan bisnis, ya, ada kalimat mengkampanyekan yang pada umumnya ini digunakan adalah untuk pemilihan di dalam kategori pemilihan misalnya pemilu. Nah, apa yang kita tangkap dalam pemahaman kampanye? Kampanye kita menyampaikan kelebihan dalam hal seseorang yang kita jagokan di dalam pemilu misalnya. Artinya kalimat ini sangat cocok untuk digunakan ya dalam mengartikan, dalam menyampaikan informasi tentang Metaverse. Kenapa? Metaverse terlalu banyak kelebihannya. Ketika kita mengkampanyekan sesuatu, pastinya kita menyampaikan kelebihannya. Nah, poin-poin ini kita harus menyampaikan dengan landasan adalah niat baik untuk penciptaan peluang. Jadi bukan uang. Jadi tidak pernah disebutkan uang di sini. Artinya kalau teman-teman melakukan pemasaran, tujuannya bukan untuk mendapatkan DAI 100%. Lupakan itu dulu, tapi landaskan niat baik untuk penciptaan peluang dan memberikan solusi dan manfaat. Jadi teman-teman di dalam pemasaran kita ada interaksi dengan calon mitra. Pastinya kita mengetahui ya sedikit banyaknya apa yang mereka butuhkan. Mungkin di dalam pengembangan, dalam interaksi hasil dari pemasaran kita, orang-orang mungkin mengeluh trauma dengan bisnis online karena terlalu banyak mereka ditipu dan terlalu banyak kerugian mereka di bisnis sebelumnya. Maka sebenarnya itu adalah poin penting yang harus teman-teman berikan solusi. Dengan adanya Metaverse, segala sesuatu yang menyebabkan bisnis itu merugi,
itu disempurnakan di sini. Artinya kita memberikan solusi. Ketika ada seseorang yang kita temukan yang mungkin tidak ada kerjaan dalam kategori nganggur, mungkin kita bisa memberikan solusi sebagai penciptaan peluang. Atau mungkin orang-orang yang ingin belajar tentang dunia blockchain dan cryptocurrency, maka kita berikan solusi dengan bergabung Metaverse, kita akan mendapatkan pemahaman maksimal tentang dunia blockchain dan cryptocurrency. Artinya, kita lebih terfokus kepada individu, ya, calon mitra kita, apa yang mereka butuhkan, manfaat apa yang bisa kita berikan. Nah, poinnya di situ. Kemudian, ada 4 tindakan yang paling mudah menjalankan bisnis Metaverse. Ya, ada 4 langkah dan ini sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Pertama, promosikan. Sebarkan iklan dan informasi Metaverse dan tawarkan kepada orang-orang dengan menggunakan sumber apapun. Ya, ada banyak sekali sumber yang bisa kita gunakan. Kalau dari online mungkin bisa kita menggunakan media sosial, forum-forum grup, atau membuat saluran pemasaran sendiri. Kemudian juga untuk teman-teman yang bergerak di offline itu bisa melakukan kampanye bisnis dengan cara pertemuan, memakai baju kostum dari Metaverse itu sendiri, mungkin memasang spanduk yang mungkin ada usaha, ya, ditempelkan spanduk sebagai informasi penciptaan peluang. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam hal promosi. Nah, tujuan dari kita menyebarkan iklan, mempromosikan bisnis Metaverse ini tujuannya agar orang menerima informasi ini dan menghubungi, agar kita terhubung. Poin dalam promosi, dalam pemasaran itu adalah bagaimana caranya agar kita terhubung dulu. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis Metaverse, kita selalu memberikan informasi atau iklan dalam bentuk copywriting, kemudian gambar, video, dan lain-lain, itu tujuannya sebenarnya untuk dibagikan kembali dan disebarluaskan agar mereka memahami bahwa Metaverse adalah sebuah bisnis, ya, yang bisa menjadi peluang di dalam perubahan finansial banyak orang di Indonesia. Kemudian juga yang kedua, ini langkah yang paling mudah, undang calon mitra ke grup presentasi WhatsApp, ya, dan Telegram Group tim leader Power Team. Jadi di dalam pengembangan Metaverse di Power Team, kebetulan timnya sangat aktif di dalam pengembangan bisnis ini. Masing-masing leader yang ada di Power Team ada banyak perwakilan di banyak daerah dan telah membentuk banyak tim juga, dan mereka mempunyai strategi untuk presentasi di WhatsApp Group, ya. Nah, jadi dengan adanya pola pengembangan presentasi WhatsApp, presentasi Telegram, itu bisa dimanfaatkan untuk mengundang. Jadi teman-teman cukup mengundang dalam kategori mengundang ketika orang itu terhubung, itu lebih efektif. Nah, ketika poin 1 dilakukan, yang tadi, ini dilakukan, ya, maka teman-teman pastinya akan dihubungi. Ketika orang menghubungi, maka orang akan bertanya dan teman-teman akan menjawab. Tapi di sini finalnya tidak closing, ya. Artinya orang-orang belum melakukan pembelian level atau mendaftar. Nah, ketika ini terjadi dan belum melakukan pendaftaran, maka larinya ke sini, ya. Yang tadinya sudah terhubung dan sudah menanyakan tentang Metaverse tapi belum bergabung, undang mereka untuk bergabung di presentasi WhatsApp, Telegram Group yang di-handle sama leadernya. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi di awal dengan upline-nya masing-masing, dan itu lebih efektif untuk pengembangan termudah untuk pemula di bisnis Metaverse. Kemudian, selain dari itu juga, teman-teman bisa mengundang calon mitra ke presentasi Zoom pre-umum Power Team yang dilakukan setiap malam Senin. Itu adalah informasi awal yang kita sampaikan garis besar tentang Metaverse. Dengan harapan apa yang kita sampaikan di malam Senin itu bisa memberikan informasi awal tentang potensi dari Metaverse. Nah, manfaatkan itu, teman-teman minta link Zoom-nya kepada upline-nya masing-masing dan undang mereka. 1 kali mengundang mungkin nggak hadir, 2 kali, 3 kali, dan terus lakukan hanya mengundang, ya. Nah, jadi dengan pola seperti itu adalah langkah yang sangat mudah teman-teman bisa lakukan untuk pengembangan tanpa
tanpa keluar dari rumah, bahkan tidak mengeluarkan apapun sama sekali, ya. Jadi tidak memberatkan dalam hal pengembangan. Kemudian langkah keempat, teman-teman juga harus menghubungkan calon mitra itu dengan upline atau tim leader power team. Ini efektif. Selama kita menjalankan, power team menjalankan bisnis terdesentralisasi, 2 tahun berjalan kita membangun tim, ini sangat efektif. Jadi ketika teman-teman menemukan calon mitra dan lakukan sistem telepon 3 arah. Jadi teman-teman bisa edifikasi upline-nya. Jadi hubungi upline-nya, kemudian hubungi calon mitranya agar bisa komunikasi 3 arah. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk peningkatan minat. Tujuannya adalah untuk peningkatan trust kepada bisnis Metaverse. Dengan adanya sistem 3 arah ini adalah merubah psikologi calon mitra bahwa bisnis ini bisa masuk dalam kategori bisnis yang luar biasa. Karena pada prinsipnya ketika teman-teman mulai menghubungkan dengan tim leader atau mentornya power team, maka orang atau calon mitra biasanya lebih respect untuk menerima informasi tentang Metaverse. Oke. Nah, kemudian yang paling penting teman-teman harus mengambil dan memulai satu langkah. Ini sangat penting. Mulailah dengan satu postingan yang hebat untuk mengkampanyekan bisnis Metaverse melalui online. Ya, ini cukup mudah dilakukan. Teman-teman bisa mendapatkan materi promosi, informasi, testimoni, dan lain-lain di grup ofisialnya Power Team. Lanjutkan postingan tersebut ke media sosialnya masing-masing, dan ini dilakukan 1 kali sehari. Kemudian, mulailah dengan 1 panggilan telepon untuk bercerita tentang Metaverse. Ini penting ketika teman-teman mulai melakukan, ya, menelpon seseorang, ya, yang mungkin dikenal di bisnis sebelumnya. Mulailah dengan 1 panggilan telepon dan berceritalah tentang Metaverse. Maka dengan ini, pemahaman dan pengetahuan tentang Metaverse akan menjadi salah satu ilmu yang bisa disimpan dalam kategori ketika kita bisa mulai bercerita tentang proyek Metaverse, semakin sering maka pemahaman kita akan meningkat dan pada akhirnya kita menyampaikan informasi itu sangat baik untuk diterima oleh orang-orang yang menerima informasi dari kita. Kemudian di sini mulailah dengan 1 japri, ya, teman-teman bisa melakukan japri melalui WhatsApp untuk menggambarkan tentang Metaverse. Jadi teman-teman bisa menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan tentang Metaverse, sampaikan kelebihan-kelebihan Metaverse yang bisa mereka terima dengan kategori ini penting. Kenapa? Informasi itu lebih banyak untuk Indonesia melalui WhatsApp Group, dan beberapa negara itu mengandalkan Telegram Group. Nah, dengan adanya WhatsApp Group, kita manfaatkan untuk menyampaikan informasi karena banyaknya copywriting yang kita buat, yang mana copywriting tersebut adalah informasi tentang proyek Metaverse, kemudian psikologi, mindset, dan itu bisa disampaikan ke teman-temannya melalui Japri dan mulailah 1 langkah. Di sini juga teman-teman harus mulai dengan 1 grup untuk update info Metaverse. Jadi setiap orang yang ingin serius di dalam pengembangan bisnis Metaverse harus membuat 1 grup. Walaupun pada saat ini teman-teman membuat 1 grup isinya cuma 5 orang. Karena untuk menuju 512 anggota itu dimulai dari 1 orang. Itu prinsipnya di situ. Kemudian mulailah dengan 1 orang mitra upline Anda untuk bekerja sama mempromosikan Metaverse. Jadi teman-teman, setiap orang yang bergabung di Metaverse pada prinsipnya dia belum membentuk tim. Jadi artinya dia melakukan pengembangan bisnis sendiri. Tapi sebenarnya teman-teman bisa berpartner untuk melakukan kerjasama pengembangan bisnis Metaverse itu kepada upline-nya masing-masing. Karena upline-nya yang seharusnya membina dan menargetkan dalam kategori semua orang harus mensukseskan mitranya masing-masing. Karena kekuatan dari passive income di Metaverse ketika kita berhasil menciptakan mitra langsung kita melakukan pengembangan Metaverse. Jadi ketika
kita berhasil menciptakan orang-orang sukses di tim kita, maka dengan sendirinya kita akan membentuk tim pemasaran itu sendiri. Jadi di dalam pengembangan Metaforce, kita bisa menemukan logika. Setiap orang yang membeli matriks sistem untuk S6, maka orang tersebut mendapatkan 6 matrik kosong. Dan S3 mereka mendapatkan 3 matrik kosong. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan pemasaran matrik dan berharap orang-orang yang membeli matrik kepada kita sebenarnya berharap mereka juga melakukan pengembangan. Karena semua orang mempunyai matrik terbatas, ketika habis, ketika terisi penuh, maka akan ada namanya pembelian ulang atau recycle. Sebenarnya di situ passive income-nya, kenapa di Metaforce bisa dibilang adalah aktif dulu baru pasif. Karena aktif ya, karena pasif dari bisnis ini adalah di recycle. Aktif dan pasif sebenarnya tidak ada perbedaan dalam kategori pengembangan ketika kita melakukan ilmu atau mengaktifkan pemasaran, ilmu pemasaran. Oke. Mulailah dengan satu Facebook untuk berbagi tentang Metaforce. Jadi teman-teman harus membangun profil media sosialnya untuk melakukan pengembangan Metaforce secara profesional. Oke, ini dilakukan 1 hari sekali. Oke, kemudian teman-teman juga harus menyadari ya, apakah Anda mendapatkan ide dari materi ini. Ya, jadi harapannya dengan adanya materi ini, khususnya untuk pemula, bisa memahami bahwa bisnis ini sangat mudah dilakukan. Dan ini penting, ya, dengan adanya satu langkah, itu adalah kunci dari keberhasilan pembisnis pada umumnya, ya, pengusaha pada umumnya. Anda hanya perlu memulai dengan satu langkah saja, dan Anda akan semakin dekat dengan kesuksesan. Dan itulah rahasia sukses sebenarnya. Anda dapat menikmati bisnis ini dimanapun, ingin pergi ketika satu langkah sudah menjadi kebiasaan. Jadi teman-teman, ketika kita sudah menjalankan satu langkah dan menerapkan dalam kategori terus-menerus, maka akan terciptalah yang namanya habit atau kebiasaan. Dimanapun kita berada, maka ini akan terasa mudah ketika kebiasaan itu terjadi di dalam diri kita. Dan hebatnya, ketika kita menciptakan kebiasaan untuk pengembangan bisnis Metaforce, maka kebiasaan itu akan menjadi sesuatu hal yang bermakna. Karena bisnis ini, bisnis selamanya. Satu-satunya cara di dunia ini yang digunakan oleh pengusaha dan pembisnis yang paling sukses untuk membuat kekayaan adalah satu langkah. Prinsipnya di situ yang harus dipahami. Dan Anda juga dapat melakukannya mulai satu langkah sekarang juga dan lakukan setiap hari di Metaforce. Teman-teman, ini lebih ke Leader Academy. Jadi materi yang selanjutnya, saya akan menyampaikan pemahaman tentang strategi jangka pendek yang mana membuat kehilangan uang jangka panjang di Metaforce. Teman-teman mungkin ada beberapa orang leader yang belum memahami pola ini. Di dalam pengembangan bisnis Metaforce, kita bukan berbicara tentang penjualan matrik, ya. Artinya uang besarnya bukan di situ. Dan ini adalah cara kita mengetahui apa strategi kita yang kita lakukan selama ini. Oke. Kami menyadari bahwa banyak orang menggunakan cara jangka pendek untuk mempromosikan Metaforce. Dalam pemasaran Force, short term berarti merekrut orang dengan tujuan mendapatkan komisi dari kontribusi awal, kemudian melupakan atau mengabaikan. Ini adalah pengembangan yang paling buruk di Metaforce. Jadi teman-teman ketika teman-teman melakukan pemasaran matrik dan mendapatkan bonus 100%, itu bukanlah tujuan. Karena pada prinsipnya kita memasarkan matrik dan kita juga menciptakan agar matrik yang orang-orang beli ke kita menjadi lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk mereka. Oke. Cara Metaforce adalah bisnis jangka panjang. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara mengetahui apakah Anda membangun bisnis jangka pendek di Metaforce. Ya, ini salah satu cirinya. Anda tidak mengetahui mitra langsung Anda berdasarkan nama atau detailnya. Jadi ketika kita melakukan pemasaran di tempat umum dan ada yang tertarik melakukan pembelian level dan langsung membeli dalam hal mendaftar dengan link referral kita,
Dan ketika berhasil, kita tidak mengetahui siapa yang membeli dan kita tidak mendetailkan siapa dan di mana. Itu adalah langkah buruk dan itu adalah ciri-ciri teman-teman melakukan pengembangan atau membangun bisnis ini untuk jangka pendek. Kemudian juga di sini teman-teman tidak memiliki database downline. Jadi di dalam pengembangan bisnis Metaforce, teman-teman harus mengatur mana prioritas kedua dan mana prioritas ketiga. Nah, secara termudah dalam hal database, teman-teman bisa memanfaatkan WhatsApp, ya, untuk ring 1, misalnya teman-teman alokasikan di grup khusus, karena mungkin ada beberapa informasi yang sifatnya terkhusus untuk ring 1, atau yang langsung direct. Atau mungkin ke depannya teman-teman juga membentuk tim leader inti yang memenuhi syarat, yang mana syarat tersebut teman-teman bisa tetapkan untuk menjadi atau masuk dalam grup tersebut. Dan yang ketiganya, maka teman-teman mengalokasikan database di grup umum, ya. Kemudian teman-teman juga mengalokasikan database untuk grup calon mitra. Nah, artinya ada 4 tingkatan yang dibutuhkan dalam hal database. Tujuannya kita mengetahui pergerakan bisnis kita, yang mana kita bisa menganalisa pergerakan dan hal-hal lain, karena dari database atau dari data kita bisa menganalisa. Kemudian juga Anda tidak berkomunikasi dengan downline Anda secara individu atau di dalam grup khusus. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan tindakan ini, artinya teman-teman jelas membangun bisnis Metaforce untuk jangka pendek. Nah, untuk mempermudah komunikasi, kita sangat menyarankan teman-teman membuat grup khusus, terutama untuk direct langsungnya, agar bisa bekerja sama dengan baik dalam hal pengaturan strategi, pengembangan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Jika salah satu atau semua yang ada di atas, ketahuilah bahwa Anda menggunakan jangka pendek sebagai strategi pemasaran Anda. Dan itu adalah cara kerja pola lama yang mementingkan diri sendiri, tapi sebenarnya merugikan diri sendiri. Oke? Intinya di sini adalah Anda hanya memikat orang untuk bergabung dan melupakan mereka. Jadi teman-teman harus menyadari setiap bisnis, aset terbesar itu adalah orang. Ketika teman-teman berhasil mendapatkan mitra, itu adalah aset besarnya dalam hal pengembangan. Mungkin ketika mereka berhasil dalam pengembangan Metaforce, ya secara bonus pastinya downline kita lebih besar. Karena siklus terjadi, ketika downline kita menghabiskan S6, total keseluruhannya, maka keuntungan yang dia terima itu adalah 300% untuk S6. Sedangkan kita hanya dapat 100%. Untuk S3, ketika downline kita berhasil kita sukseskan, maka setiap siklus downline kita akan mendapatkan 200% dan kita mendapatkan 100%. Artinya, satu orang aja yang membeli label matrik kepada kita dan bisa kita sukseskan dan mereka berkembang, artinya downline kita akan lebih sukses dari kita. Bagaimana caranya agar kita lebih sukses? Kita harus menciptakan banyak orang-orang sukses di tim kita. Seperti itu. Oke. Mengapa pola pengembangan jangka pendek itu buruk? Jadi teman-teman harus menyadari, pertama, Anda menggunakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan darinya dan tidak pernah membantunya. Ini menunjukkan bahwa Anda egois dan tidak etis. Kemudian yang kedua, Anda kehilangan uang potensial jangka panjang. Anda kehilangan potensial dari mereka secara langsung atau tidak langsung. Karena pada prinsipnya, orang-orang yang membeli matrik kepada kita itu adalah aset terbesar dalam pembentukan tim. Karena bonus resikel dan 65% limpahan itu dari tim kita sendiri. Jadi teman-teman harus menyadari, ya, passive income yang ada di Metaforce itu adalah di resikel. Di resikelnya tim kita. Kalau kita tidak bisa menciptakan kesuksesan atau memberikan edukasi yang baik terhadap tim kita, ya pastinya tim kita tidak akan pernah melakukan resikel. Nah, artinya kita tidak akan menemukan yang namanya passive income. Dan satu hal yang paling penting, siklus arus keuangan yang ada di Metaforce, 65% limpahan itu dari tim sendiri. Sisanya mungkin baru random. Oke. Nah, bagaimana cara menghindari short term dalam pengembangan Metaforce? Jadi teman-teman bisa menghindari dalam pengembangan jangka pendek.
Jadi karena banyaknya orang terjebak dalam pengembangan metaverse, sebenarnya mereka mengembangkan bisnis itu dengan pola jangka pendek. Karena mereka masih mengikuti pola pengembangan bisnis sebelumnya. Ya, ketika kita melakukan penjualan dalam hal produk tertentu, maka kita mendapatkan bonus dan itu selesai. Tapi di metaverse bukan seperti itu. Di sini kita membangun tim untuk membangun bisnis kita sendiri. Nah, bagaimana cara menghindari pengembangan bisnis jangka pendek? Pertama, teman-teman, ketika teman-teman berhasil memasarkan matriks sistem, maka teman-teman harus mengumpulkan detail data downline-nya, ya, dan petakan. Jadi teman-teman harus memahami di mana posisi mereka, wilayah mereka, yang mana tujuannya. Di suatu saat, ketika teman-teman melakukan tur dalam hal roadshow misalnya, dan tim sudah terbentuk di wilayah tertentu, teman-teman bisa mempetakan pergerakan perjalanan. Itu salah satunya. Kemudian juga teman-teman bisa mengarahkan di timnya atau daerah masing-masing untuk menyatukan tim di wilayah tertentu. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis metaverse, kita membantu dalam kategori merekomendasikan tim leader. Jadi bukan memberikan mitra langsung, tapi kita menghubungkan orang-orang yang ingin bergabung menuju ke daerahnya masing-masing. Salah satu contoh, ya, apa yang Power Team lakukan ketika ada yang ingin bergabung secara langsung di metaverse melalui kita atau menghubungi kita, biasanya kita selalu menawarkan untuk menuju ke wilayahnya masing-masing. Karena pada prinsipnya kami mempunyai leader di masing-masing daerah dan biasanya kami arahkan dulu atau memberi opsi ke situ dulu supaya mereka bisa terhubung dengan tim leader Power Team di daerah atau wilayahnya masing-masing. Itu adalah cara membangun tim dan bisa juga dikategorikan untuk membantu mitranya atau membantu pembentukan timnya. Kemudian juga berkomunikasi dengan mereka secara terus-menerus. Jadi di dalam pengembangan bisnis metaverse, kita harus berdiskusi, berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan hal-hal lain yang itu harus dilakukan terus-menerus. Perlu digarisbawahi, berkomunikasi di sini bukan berarti kita harus menghubungi, menelpon, ya, berbicara langsung, bukan seperti itu, tapi minimal teman-teman melakukan update tentang informasi, ya, motivasi, testimoni di dalam grupnya masing-masing. Oke, artinya komunikasi itu bisa dilakukan melalui WhatsApp group, ya, melalui tulisan menggunakan WhatsApp, SMS, dan lain-lain. Bukan berarti komunikasi kita harus ngobrol langsung. Itu yang harus dipahami. Kemudian periksa dan tanyakan masalah yang mereka hadapi. Jadi kita menyadari di dalam pengembangan bisnis metaverse, di awal saya melakukan pengembangan dan saya sudah mendapatkan tim. Tapi di sisi lain, pemahaman saya di metaverse itu belum maksimal. Walaupun kita belum sepenuhnya mengerti tentang metaverse, kepada tim kita tetap menanyakan masalahnya. Ketika kita menemukan masalah di tim kita dan kita tidak tahu menyelesaikannya, maka masalah di tim kita diskusikan lagi ke upline-nya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis metaverse, kita harus menunjukkan kepada tim kita, mitra kita, bahwa kita peduli, bahwa kita lebih paham, ya, walaupun pada prinsipnya kita belum sepenuhnya memahami. Nah, itu adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Kemudian teman-teman juga harus memberi mereka dukungan yang mana mereka butuhkan, baik itu motivasi, testimoni, atau alat promosi, dan lain-lain. Oke. Leader harus mendukung downline mereka dengan cara yang berbeda. Sekarang saatnya mengubah strategi. Jadi teman-teman harus mengubah strategi total dalam pengembangan bisnis metaverse. Itu lebih ke membangun tim. Jadi kekuatan uang di metaverse adalah kekuatan dari tim. Itu juga power team, ya. Power team artinya adalah kekuatan dari tim. Jadi teman-teman bayangkan betapa bahagianya Anda ketika semua downline Anda maju, sukses, dan mendukung Anda. Dan pada akhirnya Anda membangun tim yang layak, di mana setiap orang adalah pemenang. Itu adalah tujuannya. Kemudian teman-teman harus merubah fokus untuk mensukseskan downline-nya masing-masing, sukseskan mitra masing-masing,
tanpa disadari tujuan Anda akan tertanam di diri Anda, dan tanpa disadari kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Efek nyata, 10 orang downline Anda sukses, presentasi dari kesuksesan mereka adalah kesuksesan Anda. Jadi teman-teman harus menyadari itu. Kemudian teman-teman juga harus merubah mindset ya dengan mengaktifkan ilmu pemasaran untuk menemukan kenyamanan dalam bisnis. Kalau dulu kita berbisnis jaringan, kita mencari orang. Menariknya mindset kita dicari orang. Untuk pemasaran di Metaforce, teman-teman, pemasaran yang sukses, orang-orang akan datang untuk bergabung dengan Metaforce. Jadi teman-teman ketika melakukan ini ya dengan komit dan konsisten, maka pada prinsipnya oranglah yang menghubungi. Ya, oranglah yang akan menelpon dalam kategori meminta informasi tentang Metaforce. Artinya ketika orang menghubungi, kita sudah mengetahui persentase minatnya, dibandingkan kita harus mencari-cari orang dalam kategori seperti menjual pada umumnya.